dalam melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebelumnya saya akan menyampaikan sebatas yang saya ketahui, karena pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan dua patah kata. Jadi sebelumnya saya mohon izin Pak ya, dan pada bapak sekalian. Jadi di sini ada suatu pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu. Bagaimanakah memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan Allah istawa ataupun bersemayam di atas arsy? Allah memiliki wajah, rupa, tangan, kaki. Allah, dan sebenarnya Allah itu bagaimana asma afal sifat dan zatnya. Jadi sebelumnya saya untuk menjawab itunya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu, dan dengan sesuatu itu mereka mengenal aku. Jadi ini bahasa rahasia tentang keberadaan adanya Allah, ingin dikenal, sehingga diutuslah para nabi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama risalah ke permukaan bumi, dengan harapan manusia itu terbimbing sehingga selamat hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahasanya, ada pada diri kamu kenapa tidak kamu lihat, ada pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, dan ada pada dirimu kenapa tidak kamu akalkan. Jadi manusia tentunya Allah lebihkan daripada makhluk yang lainnya, diistimewakan bahasanya. Dituntut kita melihat, membaca, dan berpikir. Jadi untuk mengetahui tentang adanya dan keberadaannya antara hamba dengan Tuhannya, tentunya melalui ya Quran, hadis seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Siapa tadi Pak? Sontang. Pak Kiai Hadi Sontang. Jadi bahasanya ya, supaya dikenal, diketahui, manusia itu diciptakan Allah yang terdiri daripada tubuh, ruh, hati, akal, nafsu ya, dan rasa. Jadi sebenarnya akal itu adalah seberkas sinar cahaya yang pancaran daripada lubuk hati sehingga memancar kepada seluruh panca inderanya. Kalau dalam kajian, dalam ilmu tasawuf ada istilah kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ya, fikih, tauhid, tasawuf, iman, Islam, dan ihsan. Jadi yang di sini dipertanyakan, bagaimanakah maksud tentang keberadaan adanya Allah? Saya katakan tadi, Allah itu ya yang menjadikan atas segala sesuatunya di permukaan bumi, dan asalnya daripada zatnya adalah zat wajibal wujud yang bernama Allah, sehingga adanya terhasia tersembunyi. Makanya bahasanya aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku ini telah maka aku ciptakan sesuatu, dan sesuatu itu mereka mengenal aku. Jadi ini kita menggunakan hukum akal, karena Allah lebihkan untuk melihat, berpikir, dan membaca. Pertama, wajib dalil nakli namanya ya, dalil akli ya. Pertama, wajib bagi Allah memberikan ya, menjadikan, menciptakan, memberikan gerak dan diam, dan memberikan tempat seluruh dirinya. Setiap yang dijadikan diliputi dan diberi gerak seluruh diri. Itulah wajib bagi Allah kepada seluruh makhluknya.
Jadi kenapa ini saya sampaikan? Supaya nyambung nanti tentang adanya Allah dan bagaimana hubungannya Allah dengan hambanya. Yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid. Jadi wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, katakan apabila hamba-hambaku bertanya, katakan sesungguhnya aku dekat. Kan wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid, aku lebih dekat daripada kedua urat lehermu. Jadi rupanya sebenarnya yang dikatakan di sini istawa, yang bersemayam di atas aras secara pemahaman tasawuf dalam tarekat An-Naqsabandiyah. Ini bahasa kalimat yang menyatakan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang keberadaan adanya Allah, menurut pemahaman yang saya ketahui, keberadaan Allah itu adanya liput kepada seluruh hambanya. Ya, jauh tak berantara, dekat tidak bersentuhan, itulah liput adanya. Jadi liput ini saya contohkan ya, keberadaannya liput ini seperti ikan yang hidup di air. Ikan itu tidak bisa hidup tanpa adanya air. Bergerak juga di air, mencari makan di air, semua hidupnya di air, bahkan matinya pun di air. Jadi ini adalah sebagai contoh kias dalam Quran, hadis, ijma ulama, kias contoh. Jadi kalau nggak kita pahamkan secara pemahaman tasawuf tauhid tentang keberadaan adanya Allah liput, nanti seolah-olah ayat yang lainnya itu batal. Mana itu? Tentang ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum la tataharaku illa bi ijratin illa bi ijlah fa inna ma tu'al fasama wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sampai bahasa. Jadi saya katakan tadi, itulah sebagai pernyataan bahwasanya bahasa istawa di atas aras bersemayam. Jadi pemahaman secara pemahaman tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keberadaan adanya Allah itu liput kepada seluruh hambanya. Dari hal penciptaannya 7 lapis langit bumi beserta isinya, dan di antara keduanya. Jadi masalah yang di sini, seolah Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ya, saya kasih contoh supaya jelas. Tapi ini pemahaman yang saya ketahui. Ya, seperti ya. Kambing, saya contohkan 2 ekor kambing, jantan dan betina. Tentunya hasil perkawinannya kambing itu beranak kambing, kan ya kan, beranak kambing. Jadi anak kambingnya itu jatuh. Jadi induk kambing itu tak mampu dia menolong. Jadi akhirnya yang punya kambing itu, yang memiliki kambing, dan yang mengasih makan kambing itu yang punya kambing. Jadi yang berkaki kambing tentunya kambing, yang berkepala kambing juga kambing, yang berbentuk kambing juga kambing, karena yang memiliki, yang punya kambing bukan kambing. Ngerti maksud pemahamannya tentang wajah, tangan, kaki, dan kepala? Jadi yang bertangan itu manusia, tetapi tangan ya
sifat manusia semua itu milik kepunyaannya, ya Pak. Karena dia menjadikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alladzi khalaqas samawati fil ard wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta isinya dan baru di antara keduanya. Jadi yang berkaki kambing adalah kambing, kan ya? Yang berkepala kambing juga kambing. Tetapi kaki kambing dan kepala kambing itu adalah kepunyaan sang pemilik kambing. Tetapi yang punya kambing tidak berkaki kambing. Ya, ya Pak. Cuman karena liputnya wallahu khalaqakum wa ta'malun la tataharaku ila bijratin ila bijilah. Geraknya kambing karena digerakkan oleh yang punya kambing. Ya Pak. Ini contoh sebatas. Kan logika kan. Contoh tadi logika itu. Jadi hukum akal yang pertama tadi wajib bagi Allah menjadikan dan menciptakan. Setiap dijadikan, diberi gerak dan diam, diliputi dirinya zahir dan batin, jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Jadi tentunya Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak diam, tetapi Allah itulah yang menggerakkan, Allah itulah yang mendiamkan. Dan ada liput karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan di mana saja kamu berada aku serta kamu. Maka dicontohkan oleh ulama bahwasanya hidup kita ini adalah seperti wayang yang dimainkan oleh Pak Dalang. Jadi peristiwa ini tentunya wayang itu ada ya, wayang hidup dan wayang yang mati, wayang orang. Jadi yang manapun itu mesti dilalui. Karena untuk kenal kepada Pak Dalang yang bahasanya ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad man arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang kenalkan dirinya, kenalkan Tuhannya, dan barang siapa kenalkan Tuhannya maka binasalah dirinya. Jadi inilah jalan salah satunya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibahasakannya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itulah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Maka dibilang Allah tadi wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min warid. Masakan ikan yang hidupnya di air tidak kenal, tidak tahu dengan si air. Gimana pula ini Pak? Asalnya pun dari air. Kan alangkah ruginya apabila kita tidak kenal di Allah. Jadi saya perjelas lagi contohnya tadi tentang wajah, tangan, kaki, dan kepala. Ya. Pemahaman yang saya ketahui seperti kambing jantan dan betina akhirnya beranak kambing. Jadi kambingnya jatuh mengembek-embek, induk kambing, bapak kambingnya, kambing pejantannya tak bisa menolong. Yang mampu menolong yang punya kambing. Akhirnya dinaikkanlah anak kambing ke kandang kambing, dan setelah itu dinaikkan induk kambing itu pun diam. Dan setelah itu diberi makanlah oleh yang punya kambing. Jadi induk kambingnya tadi tetap mengembik. Setelah mendekat si anak kambingnya, akhirnya induk kambing itu diam. Jadi apakah anak kambing itu induk kambing? Apakah induk kambing itu anak kambing? Dan apakah yang memiliki yang punya kambing itu kambing? Inilah tentang tangan, wajah, dan rupa. Jadi yang berkaki kambing tentunya adalah kambing, bukan yang punya yang memiliki kambing, kan? Iya Pak. Yang punya kambing kan manusia, tidak berkaki kambing, kan?
Begitulah perbandingan antara kita dengan Allah. Jadi dialah yang memiliki, dialah yang mempunyai. Jadi manusia ini, tubuh manusia inilah dalam kajian dikatakan af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Sedangkan ruhaniyahnya itu adalah sebagai sifat-sifatnya Allah, menjadikan sifat-sifatnya Allah. Nama itu untuk dikenali dan diri itu untuk diketahui tentang keberadaan adanya. Jadi guna af'al rupanya itu untuk menjadikan perbuatan, guna ruh rupanya untuk menjadikan suatu kehendak, keinginan. Ya. Guna nama untuk dikenal dan guna diri untuk menyatakan keberadaan adanya. Makanya dalam kajian tarekat ada istilah diri, diri tajalli, diri terperi, diri terdiri, diri sebenar diri, dan diri sejati dan sejatinya diri. Jadi saya kira saya menyampaikan indah jelas contohnya. Ya seperti induk kambing dengan anak kambing tadi, dan tentang keberadaan adanya Allah dengan pemahaman yang saya ketahui yang bersemayam di atas aras atau istawa bahasanya, itu menunjukkan derajat dan martabat keagungan dan ketinggiannya. Tapi sedang adanya zatnya Allah itu liput kepada seluruh yang dijadikannya, daripada 7 lapis langit bumi berserta isinya dan di antara keduanya diliputinya. Makanya bahasanya Pak, la tataharaku illa wi'iratin illa wi'ilah wa nahnu aqrabu min ilaihi hablil warid wa aina ma talqasama Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi itulah sebagai dasar saya menyatakan bahasanya Allah itu ada dan keberadaan liput kepada seluruh hambanya, menggerakkan dan mendiamkan, yang langsung tersambung tersalur dalam kolbu pada rasa yang saya katakan tadi. Ya, manusia itu terdiri pada tubuh, ruh, hati, nafsu, akal, pikir, rasa. Jadi itu akan connect hidup dengan begitu nyampe kabar berita atau hatal tasdik ke dalam kolbu manusia. Seperti Bapak Jenderal tadi Muhammad katakan, beda langsung terasa. Itu bahasa al-insan siri wa anasiruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Rupanya Allah menggerakkan dan memudahkan hamba melalui rasa sehingga terbitlah kehendak, keinginan dan kemauan sehingga jadilah pada perbuatan. Perbuatan itulah dikatakan faal, kehendak, keinginan itu adalah sifat yang dijadikan oleh rohaniyah. Dan daripada nuraniyah yang dikatakan faal, sifat, asma, diri Nur Muhammad itu memberikan pemahaman, pengetahuan yang sifatnya sir. Makanya manusia itu mengetahui salah benar, baik dan buruk di dalam hati dan rasanya, yang tanpa seorang lain mengetahuinya, tapi diri pribadi mengetahui. Kan ya kan Pak? Kita telah berdusta, berbohong contohnya. Seperti misalkan Bapak nohi saya nih, saya kan tak tahu, tapi Bapak kan tahu bahwasanya itu dilarang. Karena agama itu adalah undang-undang hukum dan peraturan. Jadi siapapun yang melanggar pasti terhukum. Contohnya nih, kita nggak pakai helm, nggak pakai SIM, ada raja ya tangkap, kenapa? Nggak patuh, nggak taat pada undang-undang hukum dan peraturan. Itulah agama. Islam itu kan selamat. Jadi kalau sesuai aturannya, pastinya kita selamat. Baik hidup dunianya, baik hidup akhiratnya. Jadi ada istilah namanya diri tajalli, itulah tubuh af'al. Yang mempunyai rasa sini adalah rasa jasmaniyah. Yang sifat rasa jasmaniyah tadi ya, mampu kita rasakan sebatas lidah. Mana itu seperti pahit, manis, kita merokok sebatas lidah itu. Jadi setelah masuk ke dalam sama
Mohon ampun ya, jadi kotoran pada akhirnya semua itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, didustai, rasa apel, rasa anggur, dan rasa ini berbeda. Kan ya? Masing-masing, tapi setelah masuk ke dalam satu sama. Inilah terkecoh tertipu dengan bentuk, gaya dan rupa. Inilah yang dikatakan salah satunya af'al Allah. Setiap menjadikan, disifati, dinamai, dan sekaligus menunjukkan keberadaan adanya. Inilah apel, inilah duku, inilah anggur. Jadi sebagai tanda ya dekatnya kepada Allah untuk ma'rifatullah. Ini kan kalau memberi kesempatan kan panjang luas Pak ya. Jadi singkat-singkat aja seperti yang saya ketahui ini, teman ini. Kenapa ada istilah antal mutu qoblal mutu? Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Jadi karena ilmu ini untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini memang harus kenal, harus berguru, harus kenal kepada yang namanya Allah dalam kajian ma'rifatullah. Jadi makanya dibincang sebaiknya menyembah, kenal, tahu kepada yang sembah. Jangan hanya tahu kepada nama, tak tahu kepada punya nama, tahu kepada punya nama, tak tahu namanya, tak jadi. Makanya kata Nabi, syariat itu berhakikat, hakikat itu bersyariat. Itu yang benar, itulah ma'rifah namanya. Sesuai perbuatan zahir dan batin dengan peraturan syariat baik Quran dan hadis, ijma dan ulama. Jadi sebenarnya semua ini kita ini tahu tentang rasa. Jadi bahasa al-insanu siri wa ana siruhu, sesungguhnya manusia itulah rahasia, kemudian akulah yang menjadi rahasianya. Sebenarnya manusia tahu karena Allah memberitahukan makhluk kolbunya mulai berasa pada ruhaniyahnya. Jadi jujur, dusta, Allah tetap melihatnya. Kita pun mengetahuinya. Cuman karena terhijab kapok tokoh tak tahu. Padahal Allah melihat apa-apa yang ada dalam diri manusia, dalam pikiran manusia, hati manusia, dalam sirnya. Jadi zikir seperti yang dibilangkan Pak Kiai tadi, untuk mencapai tingkat syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu ada 4 tahapan. Pertama, dengan berzikir menyebut Allah. Kedua, zikirnya menghadap kepada Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamudhullah. Tahapan pas zikirnya. Ini memang harus ada gurunya memang. Tahapan ketiga dalam naksaban ini saya sampaikan ya. Baru zikir beserta wa huwa ma'akum aina kuntum. Baru yang keempat tajalinya. Kenalnya soal hamba kepada Allah. Makanya tadi wahna aqrabu min ilai hablil warid, aku lebih dekat daripada kedua urat lehermu. Kalau leher ada jarak dan antara, tapi kalau hidupnya yang memberikan hidup liput jahit dan batin jauh tidak berantara, dekat tak bersentuh, seperti hidupnya ikan yang hidup di air. Ikan akan mati tak bisa hidup tanpa adanya air. Ikan bergerak juga dengan air. Ikan berjalan pun melihat air. Dan nampaklah ikan-ikan yang lain hidup di dalam air. Itulah pengertian liput. Liput rupanya luar dan dalam, menyeluruh, tiada suatu tempat yang tidak diliputi oleh keberadaan adanya air. Itulah zat wajib wal wujud yang bernama Allah, yang wal jahir wal batinu, ya, wal awal wal jahir wal batinu. Dia rupanya yang awal, yang jahir juga, dialah yang batin, yang rahasia. Jadi jalan tadi mematikan, pertama mematikan apaal, pengakuan diri, rasa itu, rasa ini, rasaku, milikku, punyaku. Ini memang harus dibasmi, dimatikan. Ini senantiasa menghadap pada bentuk, sehingga terbitlah rasa akuan diri.
Jadi ruhaniah, rasa susah, rasa gelisah, takut, was-was, cemas, dari mulai miskin, tak punya, sampai kaya, tetap manusia posisinya takut, resah, gelisah, was-was, pasti menghantui. Saya maaf, karena saya merasakan. Saya tanya dulu bapak jenderal di depan saya ini samping saya. Dulu susah sebelum jadi jenderal masuk sekolah, susah tidak Pak? Oh, susah, hajab, berjuang. Setelah jadi jenderal gimana Pak? Rasa takut, susah, resah, gelisah ada tidak? Pasti ada. Inna semua memiliki, sama setiap manusia di hadapan Allah. Cuman mungkin takutnya itu berbeda, susahnya juga berbeda Pak ya, tapi dimiliki. Jadi kalau dulu susah, senang, ya cukup hidupnya, halnya yang berbeda. Dulu masih posisi sekolah, sekarang Bapak ini udah posisi jadi jenderal, jadi pimpinan. Tentunya kan berbeda keadaan halnya. Tapi rasa takut, gelisah, cemas pasti menghampiri. Inilah sifat ruhaniah. Tiada ketenangan apabila tiada amal ibadahnya, tiada berzikir hatinya senantiasa mendekat diri kepada Allah. Harta bisa dicari ya Pak, walaupun susah, apapun sifatnya dunia. Tapi ketenangan tak bisa dicari, tak bisa dibeli. Tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi habis waktu nanti. Waktunya habis. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jadi kalau bahasa Pak Kia tadi, kalau kurang ditambahi katanya, kalau lebih dikurangi. Jadi kalau bahasa saya, kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.